Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik. Baik, saya akan membacakan dulu matannya. Kemarin kita sampai di wa tasihhu salatu man udmiya lithatuhu. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Wa tasihhu salatu man udmiya lithatuhu qabla ghuslil fami idza lam yabtali' riquhu fiha li'anna damal lithati ma'fuun anhu binisbati ila riq. Baik. Dan sah salat seseorang yang udmiya lithatuhu, yang gusinya berdarah, qabla ghuslil fami, sebelum dia mencuci mulutnya. Nah, jadi di ma'fu ya. Di ma'fu orang yang gusinya berdarah walaupun dia belum mencuci mulutnya. Dan kita tahu cara mencuci mulut kan cuma dengan cara kumur-kumur saja, lalu dimuntahkan ya, air bekas kumuran itu. Insyaallah airnya sudah, insyaallah mulutnya sudah suci. Nah, tapi di sini bagi yang gusinya berdarah dan belum sempat untuk mencuci mulutnya, sah insyaallah salatnya, akan tetapi dengan syarat idza lam yabtali' riquhu fiha, jika dia tidak menelan air liurnya yang bercampur dengan darah gusi tersebut ya ketika di dalam sholat. Nah, berarti jika air liurnya tertelan, maka sholatnya tidak sah. Ya, ini mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafah dari ibarah ini berarti orang yang menelan air liur yang telah tercampur dengan darah tersebut, maka tidak sah sholatnya. Li'anna damal lithati. Nah ini, kenapa di ma'fu ya? Kenapa sah sholat orang yang gusinya berdarah? Kenapa? Li'anna damal lithati ma'fuun anhu. Karena darah gusi itu dimaafkan. Binisbati ilar riq ya. Binisbati ilar riq kalau kaitannya dengan air liur ya. Kalau kaitannya dengan air liur. Oke. Dan ini berbeda, bukan air liur itu walaupun dia sesuatu yang ajnabi, sesuatu yang lain dari darah. Kan gini, kemarin kita sudah menyinggung ya bahwasanya kalau ada darah ya, darah itu kapan dia dima'fu ya, darah itu kapan dia dima'fu ya, syaratnya adalah salah satunya jangan sampai ada sesuatu yang ajnabi yang mengenai darah tersebut. Contoh misalkan ajnabi itu air ya, tapi bukan air yang dipakai untuk bersuci, air biasa misalkan, atau bukan air juga yang untuk diminum, air yang ya entah air apa itu ya, atau kena minyak gitu misalkan. Nah, maka darah tersebut tidak dima'fu gitu ya. Darah tersebut tidak dima'fu karena telah mengenai sesuatu yang ajnabi. Tapi ini terkait kaitannya darah yang banyak ya, darah yang banyak. Adapun darah yang sedikit, insya Allah tetap
di ma'fu. Oke. Kalau dam lithah ini tidak dibedakan gusi itu jika bercampur dengan air liur. Tapi dengan syarat jangan sampai menelan air liurnya. Ya. Dan kemarin kita juga sudah telah membahas ya bagaimana dhobit atau batasan darah yang sedikit maupun darah yang banyak. Itu kembali kebiasaan anggap. Walaupun ada terjadi silang pendapat di dalam mazhab Syafi'i, cuma yang selanjutnya wal waktu muttasa'un intadharahu. Nah, dan waktu masih bisa untuk melakukan sholat ya. Berhenti. Jadi misalkan dia lagi terus mengalir. Di jam 1 siang. Otomatis ini kan sedang ya ada kemungkinan darahnya ini berhenti di jam 2. Nah, di jam 2 itu kan berarti masih ada kemungkinan masih bisa melakukan masih bisa melakukan untuk sholat zuhur. Walau waktu intadhara waktu maghrib, dia udah masuk waktu maghrib, pas banget dia sedang bisa seperti itu, dan dia kemungkinan darahnya ini tidak bakal keluar gitu. Waktu sholat maghrib bakal habis. Maka yang dia lakukan adalah tahaffadha, dia mencegah dengan kain atau apa, tahaffadha ya. Intinya dia menahan darah yang ada keluar dari hidung tersebut. Tahaffadha. Kasalis, sebagaimana orang yang terkena penyakit selalu keluar air seninya gitu ya. Jadi salis namanya salisul baul. Ada salisul baul, salisul qaid atau salisul durat. Jadi orang yang terkena penyakit yang kotorannya senantiasa keluar. Nah, orang yang senantiasa keluar kotorannya seperti itu ya. Nah, itu setiap sholat, setiap dia hendak mau sholat ya, alat kelaminnya itu dikasih penahan gitu ya, dikasih penahan supaya najisnya itu hanya berkisar pada tempat itu saja, tidak melebar kemana-mana ya. Baik, ini paling di salisul baul sama salisul ghaid ya, tapi biasanya salisul baul, air kencing gitu ya. Sebagaimana dengan orang yang keluar darah istihadah ya, wanita yang terkena penyakit istihadah, maka dia juga dikasih penahan supaya darahnya itu tidak kemana-mana seperti itu ya. Jadi ini dikiaskan ke permasalahan salisul baul ya. Nah, ini berbeda, ada pandangan yang berbeda dari pandangan ini. Khilafan liman za'ama intidharahu. Nah, ini berbeda dengan orang yang mengklaim bahwasanya
orang yang keluar mimisan secara terus-menerus dan kemungkinan waktu tidak cukup untuk melakukan sholat, nah diharuskan untuk dia, menurut pendapat kedua ini, dia tetap harus menunggu walaupun sampai waktu keluar, ya, keluar waktu. Jadi dia harus tetap menunggu sampai benar-benar darahnya berhenti. Baru kalau darahnya sudah berhenti, maka udah berhenti, maka benar-benar dia, ya, kalau sudah darahnya sudah berhenti, ya, benar-benar baru dia melakukan sholat, gitu ya. Ya, wa in kharajal waktu. Jadi ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, pendapat pertama, dia kalau misalkan waktu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, ya, kalau dia menunggu, maka dia harus menahan. Dia menahan dengan apapun supaya darahnya itu tidak kemana-mana. Lalu yang pendapat kedua adalah dia harus tetap menunggu walaupun sampai keluar waktu. Jadi ada dua pendapat di situ, dan di sini yang dirojihkan adalah pendapat yang pertama. Ya. Nah, tapi yang apa namanya, yang mimisan ini, yang pendapat yang pertama ini, caranya bagaimana? Caranya dia ketika mau sholat dia harus mencuci dulu, ya. Habis itu, ya, ditutup hidungnya entah itu dengan kapas atau dengan apapun supaya untuk menahan darahnya. Yang penting tapi hal yang pertama dilakukan adalah mencuci dulu. Sebagaimana salisul baul, ya. Salisul baul atau istihadhah itu ketika setiap hendak melakukan sholat, ya, alat kelaminnya itu dicuci dulu sampai bersih, baru habis itu dikasih penghalang, ya, dikasih penghalang. Dan orang yang salisul baul atau orang istihadhah itu, ya kan, dicuci terus habis itu dikasih penghalang. Nah, dia habis itu wudhu, dan habis wudhu itu langsung buru-buru langsung sholat, ya. Jadi nggak boleh menunggu lama. Ini yang kaitannya dengan salisul baul. Jadi kalau salisul baul itu, ya, nggak boleh dia menunggu dulu. Boleh dia menunggu hanya yang berkaitan dengan sholat, misalkan azan, iqomah, atau misalkan ya berpakaian gitu, menutup aurat. Nah, itu hal-hal yang itu saja. Dia nggak boleh leha-leha sebagaimana orang yang sehat. Nah, kalau orang yang sehat kan habis wudhu mungkin dia jeda 10 menit atau jeda setengah jam sekalipun, kalau misalkan wudhunya masih ada, dia masih boleh gitu, selagi waktunya nggak keluar. Tapi kalau orang yang salisul baul, ketika dia sudah berwudhu, maka dia harus buru-buru untuk melakukan sholat wajib, gitu ya. Bain kharajal waktu. Nah, pendapat yang kedua ini berdasarkan dikiaskan ke permasalahan orang yang bajunya terkena najis, ya, bajunya terkena najis dan dia tidak bisa mencuci bajunya. Kama tu'akharu li ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Sebagaimana diakhirkannya sholat untuk mencuci baju yang terkena najis wa in kharaja, walaupun keluar waktu, sampai keluar waktu. Nah, memang di dalam mazhab Syafi'i jika dia bajunya itu najis semua, ya, terkena najis semua. Nah, ini tapi najisnya yang tidak dimaafkan. Ya, kalau najisnya dimaafkan sebagaimana pembahasan sebelumnya, nah itu beda cerita lagi. Tapi kalau najis yang tidak dimaafkan dan dia tidak mempunyai sesuatu lagi yang dapat menutup auratnya, nggak ada tanah gitu. Kalau tanah yang bisa memelumuri badannya, nah itu berarti masih boleh untuk tanah. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali gitu, ya, pakaiannya nggak ada, terus nggak ada yang memberi pinjam, dan nggak ada, kalau ada yang menghibahkan, nah itu ada yang kalau menghibahkan dia wajib menerima. Tapi kalau ada yang memberi uang untuk membeli baju, nah itu dia tidak wajib untuk diterima, karena balas budi itu sangat diperhatikan di dalam syariat, gitu ya. Jadi ketika orang memberikan uang itu pasti ada rasa ingin dibalas budi, gitu. Maka karena ada rasa itu, ditakutkan ada rasa itu, maka tidak wajib seseorang yang diberikan uang tidak wajib untuk menerimanya, walaupun dalam kondisi seperti itu, ya, walaupun dalam kondisi misalkan dia nggak punya baju untuk sholat apa segala macam, ya.
ma'fu dalam hal apa? Misalkan dalam ditelan atau bagaimana? Ya, makanannya itu menetap di mulut. Wallahu alam, karena ya gak ini juga nih. Wallahu alam, kalau berdasarkan ini ya, karena enggak, kemungkinan dimaafu juga, kemungkinan ya. Kemungkinan dimaafu juga. Saya belum menemukan ibarah yang terkait dengan apa namanya jika darahnya ke makanan juga ya. Coba nanti saya cari. Mungkin ada di Hasyiah Bajuri. Oke, sambil saya cari, kita lanjut dulu. Wain khoroja. Nah, terus kenapa dibedakan antara permasalahan yang baju najis ini dengan masalah mimisan ini? Wa yufarraqu bi qudrati hadza ala izalati najis min aslihi falizimathu bi khilafihi fi masalatina. Nah, ini dibedakan masalah mimisan dengan masalah baju najis ini karena karena kemampuan orang untuk mencuci baju itu lebih bisa gitu ya. Biqadrati hadza ala izalati najis min aslihi, bisa untuk dihilangkan dari asalnya, karena menghilangkan najis dari baju itu, yang menghilangkan najisnya itu bisa gitu, sedangkan mimisan itu kan kita nggak tahu, ini kan berkait la qudratal abdi ala dzalik gitu kan, karena ini berkaitan dengan sistem tubuhnya dia, dan dia nggak bisa untuk menahan darah yang senantiasa mengalir itu ya, dia nggak bisa mengatur gitu kan. Berbeda dengan baju yang terkena najis, dia bisa mampu gitu, walaupun kemampuannya itu harus sampai keluar waktu sholat gitu ya. Nah, ini tuh ya, itu masalah terkait dengan mimisan. Nah, selanjutnya wa'an walili tinin tini mahalli mururin. Mutayaqqanin najasatuhu. Ya, dan juga dimaafkan tanah yang sedikit ya, an qalili tinin. Nah, itu idhofatu sifah ila mausufihi, mendidhofahkan sifat ke mausufnya. Aslinya antinin qalilin gitu kan, antinin qalilin, tapi di situ an qalili tinin mahalli mururi. Nah, jadi dima'fu ya, dimaafkan tanah yang sedikit, yang ya tanah yang di tempat dia melewati, yang mana tanah tersebut diyakini ada najis gitu ya, diyakini ada najis, walau bimughalladhin, walaupun najisnya itu dengan mughallaz, sesuatu yang najis mughalladzah ya. Najis mughalladzah. Kenapa dimaafkan? Lil masyaqqah. Ya, karena ada masyaqqah di situ. Kalau ada masyaqqah, ya intinya di situ kenapa dimaafkan? Karena ada masyaqqah. Malam tabqa ainuha mutamayyizah, tapi disyaratkan jangan sampai ada ain najisnya itu kelihatan bedanya. Kita bisa ngebedain nih, misalkan di tanah tersebut ada kotoran
anjing atau kotoran babi atau kotoran ayam gitu, kelihatan gitu zat najisnya, mutamayizah. Nah, kalau mutamayizah seperti itu yang nggak dimaafkan. Nah, ini yang nggak dimaafkan itu ketika dia tidak mutamayizah. Ya, ketika tidak bisa ditamayuz, tanahnya sudah bercampur dengan sesuatu yang najis gitu. Nah, ketika sudah bercampur dengan sesuatu yang najis itu kan sulit untuk dibedakan. Ya, sulit untuk dibedakan. Tapi dia yakin di situ tanah tersebut tanah najis gitu. Nah, di sini dimaafkan. Ya. Dan ini apa namanya kait wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi min ats-tsaubi wal badan, ya. Dan ini ya permasalahan ini ya terkait dengan tanah yang sedikit ini dibedakan berdasarkan waktu, tempat, ya, dari pakaian maupun dari badannya. Nah, contoh misalkan di waktu panas, misalkan kan kalau musim hujan misalkan, ya musim hujan, berarti yang mana di makfunya, yang bagian bawahnya atau bagian, apakah semua pakaiannya itu di ma'fu atau hanya sebagian pakaiannya saja? Ya, adanya cuma sebagian pakaiannya saja gitu ya. Misalkan ketika musim hujan, yang di ma'fu misalkan yang di bagian bawahnya, ya, yang di bagian bawahnya. Tapi kalau di sininya bagian sini terkena, nah itu kan masih bisa untuk dihindari. Jadi intinya gini, ketika sulit untuk dihindari maka dima'fu. Tapi kalau sulit untuk dihindari, ketika sulit untuk dihindari maka dima'fu. Tapi kalau masih bisa dihindari, tapi ternyata dia ada kecerobohan dalam hal tersebut, maka itu tidak dima'fu. Intinya itu koridornya, batasannya seperti itu. Dan ini berbeda-beda ya, terkait setiap musim itu berbeda-beda. Karena misalkan kalau musim hujan, apakah dima'fu juga di bagian ininya gitu kan? Karena mungkin bisa jadi kecipratan karena motor atau karena apa gitu ya. Jadi kecipratan itu kan mungkin sulit untuk dihindari juga. Nah, itu nanti bisa bisa dibedakan antara musim gitu ya. Nah, lalu akhirnya iya, ya seandainya itu memang sulit dihindari ya, sulit untuk dihindari maka dima'fu. Jadi ya, masyaqqatul ihtiraz itu kaidahnya itu masyaqqatul ihtiraz. Sampai genangan-genangan jika memang banyak sekali kotoran-kotoran hewan gitu ya. Nah, maka para ulama juga menginginkan genangan-genangan tersebut juga dima'fu gitu ya. Karena masyaqqatul ihtiraz tadi. Ya, seandainya memang ada masyaqqatul ihtiraz sulit untuk dihindari, maka di situ insyaallah boleh gitu ya. Dima'fu insyaallah. Baik. Wa idza ta'ayyana 'ainun najasati fi thariq, dan jika ada ya suatu zat najis itu ada gitu ya, ta'ayyana itu ditentukan, artinya ketahuan zat najis, ada suatu zat najis di jalanan, walau mawati akalbin, ya, walaupun itu tempat yang suka dilalui oleh anjing gitu ya. Mawati jamamin mauti, tempat yang suka dilalui anjing, ya. Fala yu'fa anha, maka tidaklah dima'fu. Berarti kaitannya ini kalau memang najisnya itu benar-benar muta'ayyin gitu ya. Ain najasahnya itu
kelihatan. Oh, ya. Sebentar ya. Saya ada tamu sebentar. Jadi di sini ada kaidah wa idza ta'ayyana 'ainu najasati fi thariq walau mawati'u kalbin fala yu'fa anha. Dan tidaklah dimaafu jika zat najisnya itu benar-benar bisa dibedain gitu ya, bisa dibedain. Walaupun itu tempat suka yang disuka dilalui oleh anjing, maka tidak dimaafu. Wa in ammatit tariqa 'alal aujah, walaupun najis tersebut itu ada di seluruh walaupun jalanan tersebut itu sudah dipenuhi oleh zat najis ya. Jadi kaidahnya jika tidak bisa dibedakan maka dimaafu, tapi jika tidak bisa dibedakan maka tidak dimaafu. Cuma ada pendapat ya di Bughyatul Mustarsyidin itu air genangan air yang ada kotoran ya, baik itu kotoran tikus gitu ya, ba'rul farati. Nah itu kalau memang masyaqqatul ihtiraz maka itu dimaafu gitu ya. Tapi kalau di sini kaidahnya jika masih bisa dibedakan maka tidak dimaafu walaupun ya kondisi jalanan itu dipenuhi oleh kotoran ya. Selain kotorannya atau zat najisnya itu masih bisa dibedakan mana yang najis, mana yang enggak najis, maka tidak dimaafkan. Nah, gitu ya. Nah, di sini selanjutnya wa afta syekhuna. Jadi kalau misalkan dalam kondisi seperti itu ya bisa mengambil pendapat yang tadi ya, yang apakah dibedakan, yang masih bisa dibedakan atau enggak, atau mutlak secara umum dimaafu jika masyaqqatul ihtiraz. Ya. Selanjutnya di sini ada fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya wa afta syekhuna, dan telah berfatwa syekh kami Ibnu Hajar Al-Haytami fi tariqin, konteksnya ini di jalanan ya, latina biha, yang tidak ada tanahnya ya, yang tidak ada tanahnya, bal fiha qadarul adami, akan tetapi di situ ada kotoran manusia, warawthul kilab, dan ada kotoran anjing gitu ya, wal bahaim, dan hewan-hewan yang lain, wa qad asabahal matar, dan telah terkena kotoran-kotoran tersebut, telah terkena hujan. Nah sekarang ketika kotoran tersebut terkena hujan, ada genangan, ada apa gitu, terus terkena baju ya, terkena badan, apakah dimaafu atau enggak? Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bil afwi, ya, memfatwakan bahwasanya itu dimaafkan. Inda masyaqqatil ihtiraz, jika sulit untuk dihindari ya. Nah, masyaqqatul ihtiraz ini ya, penting juga gitu ya untuk kita perhatikan. Walaupun memang secara hukum asal itu itu najis, ya, hukum asalnya najis. Cuma karena syariat ini ya membawa kemudahan, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika kita ada menemukan suatu kesulitan, maka kesulitan itu ya dapat mendatangkan kemudahan. Idza dhaqal amru ittasa'a. Jika suatu perkara itu menyempit ya, maka akan meluas dengan sendirinya. Idza dhaqal amru ittasa'a. Wa idza tasa'a, dan jika sudah lempeng lagi, sudah luas lagi perkara tersebut, maka hukum yang diambil maka akan menyempit. Jika misalkan kita bisa dalam hal ini juga kita bisa ini ya perhatikan.
ketika kita bisa membedakan mana najis, mana yang bukan najis, ya, selagi masih bisa mampu untuk menghindari najis tersebut, maka tidak dimafu. Tapi kalau sama sekali kita tidak bisa menghindari najis tersebut, maka idza dhaqal amru ittasa, maka permasalahan jadi meluas. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada kaidah yang penting di sini, yang sudah kita singgung berkali-kali ya, yaitu qaidatun muhimmah, kaidah yang sangat penting. Apa ini kaidahnya? Yaitu idza ta'arada al-aslu ma'adh-dhahir, jika kontradiksi antara hukum asal dengan zahir, kemungkinan terbesar. Ya. Apa itu kaidahnya? Kita baca di sini. Wahia annama asluhu taharatu. Dia kaidahnya adalah bahwasanya sesuatu yang secara hukum asalnya adalah taharah, suci. Wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu, dan kemungkinan terbesar, ya. Kemungkinan terbesar dia terkena najis. Li ghalabati najasa fi mathalihi, karena yang semisalnya pun juga dihukumi najis. Ya, dihukumi najis. Fihi qaulani ma'rufan. Ya, ada dua pendapat di sini yang terkenal. Biqaulayil asli, biqaulayil al-asli wal zahir. Ada dua pendapat, yaitu satu pendapat yang mengambil hukum asal, satu pendapat yang mengambil kemungkinan terbesar. Awil ghalibu arjahuma, atau yang lebih condong yang mana, maka itu yang paling rajih. Awil ghalib arjahuhuma, yang paling rajih adalah annahu tahirun, bahwasanya sesuatu tersebut, ya, itu dihukumi suci. Amalan bil aslil mutayaqqan, karena mengamalkan hukum asal, yang mana hukum asal itu kita dapati secara yakin, ya. Hukum asal suatu makanan itu adalah suci, ya, suci atau halal. Jika ada kemungkinan terbesar di makanan ini, ya, yang semisalnya itu dibuat dengan khamr, dicampur dengan khamr. Khamr itu najis, maka ketika makanan dibuat dengan khamr, maka makanan tersebut jadi mutanajis. Walaupun ketika diteliti nggak ada unsur khamrnya. Nah, tapi tetap karena sudah melalui proses, ya, dengan khamr, maka dia menjadi mutanajis. Ini zahirnya seperti itu. Karena yang semisalnya itu kejadiannya seperti itu. Tapi kita belum yakin makanan ini, ya, makanan ini kita nggak yakin apakah dicampur dengan khamr atau tidak. Secara asal hukum makanan adalah boleh, halal, gitu ya, suci. Maka yang kita ambil adalah hukum asal. Ya, makanya kita ambil adalah hukum asal. Maka ini ketika walaupun ihtiyat juga perlu, tapi ihtiyat itu atau sikap hati-hati itu bukan hukum. Kita harus membedakan antara hukum dengan ihtiyat. Ihtiyat itu pilihan, ya. Ihtiyat itu pilihan. Sikap hati-hati itu pilihan, tapi bukan hukum. Hukum itu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sedangkan ihtiyat itu adalah sikap, ya, sikap. Jadi nggak bisa ketika kita memiliki sikap ihtiyat, terus kita bilang, oh sebaiknya ke orang lain. Itu apa? Ini misalkan ada orang lain nanya, ini bagaimana hukumnya? Dan kita belum yakin apakah ini terbuat dari babi kah atau terbuat dari ini kah? Kita belum yakin. Ya, maka walaupun ada kemungkinan, dan kemungkinan itu hampir mendekati yakin, tapi kita nggak bisa langsung menghukumi apa? Ini haram dimakan. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau kita mengambil sikap ihtiyat, silahkan. Cuma ketika kita menghukumi suatu ini langsung haram, tidak bisa, gitu ya. Karena di sini ada kaidah ulama juga. Kita harus ada kaidah yang perhatikan dalam mengambil suatu hukum. Itu ketika ada hukum asal bertentangan dengan hukum zahir, maka yang kita ambil adalah hukum asal. Kenapa yang diambil hukum asal? Li'annahu adbat, karena ini yang lebih konsisten, yang lebih hukumnya itu lebih adbat itu lebih, ya, lebih konsisten, lebih
ini ya, lebih terstruktur gitu ya, lebih terstruktur secara hukumnya daripada yang kemungkinan terbesar tadi. Kalau kemungkinan terbesar tadi kan ada sisi dia nggak dia itu najis, ada sisi dia suci gitu. Jadi ada kemungkinan suci dan najis. Sedangkan hukum asal kita yakin secara asal hukumnya adalah suci gitu ya. Makanya ya ini kan kaidah ini bukan kaidah yang diambil dari satu hadis atau dua hadis. Ini diambil dari apa namanya? Karena kaidah itu ya, kaidah itu merupakan kesimpulan dari beberapa hadis yang sehingga mengambil. Jadi ulama itu ketika membuat kaidah, kaidah ini kan disepakati ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Suatu yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Ya, bisyak tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, keraguan di dalam mazhab Syafi'i itu juga termasuk adalah dhon. Kemungkinan terbesar itu masuk ke dalam asyak. Gitu ya. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak. Ketika ada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini bukan diambil dari satu hadis, tapi juga diambil dari berbagai hadis yang memberikan diambil dari berbagai dalil sehingga memberikan kesimpulan kaidah bahwasanya al-yakin la yuzalu bisyak gitu. Li'annahu adbat minal ghalib al-mukhtalif bil ahwal waz zaman. Karena kemungkinan terbesar tadi itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi dan waktu. Ya. Dan tempat juga mungkin bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak abstrak gitu, ya abstrak. Kemungkinan yang terbesar tadi itu lebih abstrak daripada hukum asal. Kalau hukum asal dia nggak abstrak, dia ini gitu lebih teratur ya hukumnya. Wadzalika contohnya katia bi khamar. Pakaiannya orang yang membuat khamar. Ya. Nah, pakaian orang yang membuat khamar, dia selalu bersinggungan dengan khamar, ya kan? Otomatis kemungkinan terbesar dia pakaiannya terkena najis. Ya, pakaiannya terkena najis. Tapi kita tidak bisa menghukumi pakaiannya dia najis. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan ya pakaian dia suci. Maka yang kita ambil adalah hukum asal. Wahaidin juga pakaiannya orang yang haid. Nah, orang yang haid kan bersinggungan dengan darah. Ya, bersinggungan dengan darah. Nah, kita tidak bisa menghukumi orang tersebut bajunya itu nggak suci atau ya bajunya itu najis. Nah, itu kita nggak bisa menghukumi kecuali kita yakin banget bahwasanya pakaian itu tidak suci atau najis. Wasibyanin dan anak kecil. Ya. Anak kecil. Jadi kalau misalkan kita belum yakin ada anak kecil, walaupun anak kecil tersebut anak kecil yang masih pakai pampers gitu ya, tapi nggak kecium baunya, apakah ini bau kencingnya atau bau nah itu kita nggak bisa langsung menghukumi. Wah, misalkan anak kecil ini main-main gelantungan pas kita lagi sholat gitu ya. Nah kan kalau di mazhab Syafi'i kalau kita nggak langsung ngelepasin anak tersebut ya sholat kita bisa batal gitu ya. Karena dia membawa najis. Kalau kita yakin dia membawa najis. Tapi kalau kita tidak yakin, masih ada kemungkinan dia tidak membawa najis. Nah, maka secara hukum asal maka anak kecil tersebut dia pakaiannya suci gitu. Ya, yang banyak sekalipun tadi konteksnya mimisan ya. Dia di ma'funya ini wallah alam nih. Kalau maksudnya ke baju kali ya. Di ma'fu dalam hal ke baju ya.
ini konteksnya di apa namanya darah sairul manafid. Ya, kan di sini dimaafkan darah yang keluar dari hidung ya. Dan ini konteksnya dengan darah apa namanya yang manafid itu kalau misalkan dia qalil gitu ya, kalau dia sedikit maka dia di maafu gitu. Nah, kalau yang banyak ya kalau masalah ini kalau yang banyak itu kan yang banyak itu kalau di maafu itu kan fainka namin syakhsi nafsihi walam yakun bifi'lihi ya. Intinya sih kalau manafis itu ya yang dimaafkan itu kalau dia sedikit. Kalau misalkan dia bi ghairi nafsihi ya, itu syaratnya berarti dia ya apa namanya? Nggak boleh dari perbuatan orang lain. Terusnya nggak boleh juga lam yakhtalid bi ajnabi. Ya. Intinya sih ini hanya dimaafkan ketika sedikit aja ya, ketika sedikit. Tapi kalau banyak maka sebagaimana yang permasalahan yang lain gitu ya, kalau misalkan darah banyak maka maka ini nggak dimaafu ya. Kalau dia ngucur secara banyak maka tidak dimaafu. Hendaknya sih dicuci lalu ditahan gitu ya. Nah di sini juga di ini ya. Kalau wa in kathura nuzuluhu ala munfasil anhu fa in kathura ma asabahu lazimahu qat'uha. Jadi kalau misalkan banyak yang ngucur gitu ya, banyak yang ngucur maka dia harus memotong sholatnya ya. Karena tadi darahnya tidak dimaafu. Darahnya tidak dimaafu. Yang dimaafu ya hanya yang sedikit. Wallahu alam. Nah, kecuali kalau darahnya sedikit. Ya, kalau misalkan dia mimisan dalam sholat dan darahnya sedikit, maka itu dimaafu dan sholatnya sah insya Allah. Baik. Selanjutnya, wa awani mutadayyinin bin najasah, dan juga bejananya orang apa itu? Mutadayyinin, orang yang tadayun. Tadayun itu beragama atau dia beribadah gitu ya. Beribadah dengan sesuatu yang najis. Seandainya ada gitu ya. Atau misalkan orang non muslim atau orang kafir itu dia misalkan dia sering makan babi gitu, babi atau anjing gitu kan. Nah, kita tidak bisa menghukumi bejananya dia itu langsung kita hukumi najis, walaupun memang kan kecil kemungkinan dia mencuci bejana-bejana yang terkena daging anjing atau babi itu, kecil kemungkinan dia sucikan dengan kaidah yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kita tidak bisa menghukumi langsung bejana-bejana tersebut itu najis, nggak bisa ya.
Karena masih ada kemungkinan bejana-bejana tersebut ya itu bisa jadi kan itu tidak dipakai untuk daging-daging tersebut gitu. Karena ada kemungkinan tadi, maka yang kita kembali ke hukum asal. Wawarokin, dan juga dedaunan yang libu nasruhu, yang mana kemungkinan terbesar itu tercecer pada sesuatu yang najis. Yaghlibu nasruhu ala najisin, ya. Walu'abi sobiyin, dan juga air liurnya anak kecil. Wajuhin, nah, juhin ini apa nih? Ini semacam kayak apa sih? Kalau di permen karet itu ada yang sih namanya kalau untuk biar kenyal itu apa sih namanya? Makanan biar kenyal. Biasanya dari babi atau enggak dari sapi? Gelatin, Ustaz. Oh iya, gelatin. Nah itu. Ya semacam itulah ya. Nah itu gelatin yang terkenal dipakai dari apa? Dari syahm al-khinzir. Dari lemak babi. Wajubenin syami, dan sejenis mentega ya, atau sejenis juben itu kan keju ya, keju dari Syam. Ushtuhiru amaluhu. Oh salah, gelatin tuh infihah. Gelatin infihah. Kalau juh berarti apa ya? Kalau juh, sebentar saya cari dulu maknanya. Intinya apa namanya? Kalau misalkan ada makanan yang terkenal dia dipakai dari sesuatu yang najis gitu ya, maka kalau belum diketahui, nah tidak bisa kita katakan dia najis gitu. Oke. Kurang paham. Tapi kalau ada keju, ini kalau yang wajubenin syami usyuhira maluh bi infihatil khinzir, infihah itu baru gelatin. Gelatin. Tapi kalau juh itu apa ya? Mungkin ada yang bisa? Tijuh. Kalau di sini kain halus. Wallahu alam sini. Sejenis kain kalau di sini. Tapi intinya itu ya. Intinya apa namanya? Sesuatu yang dia ada unsur sesuatu yang najis, yang semisalnya gitu ya. Tapi kita belum mengetahui pasti apakah yang kita dapatkan ini itu terbuat dari gelatin babi atau enggak, itu kita belum tahu. Nah, maka kita kembali ke hukum asal ya, kembali. Sebagaimana kita misalkan ini permen karet nih ya, permen atau apa gitu ya, terbuat dari gelatin babi, nih biasanya terbuat dari gelatin babi. Nah, kalau kita nggak mau makan, kita belum yakin, tapi kita belum yakin. Kalau kita nggak mau makan sebagai bentuk ihtiyat nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa menghukumi langsung, wah ini nih langsung kita vonis langsung makanan tersebut haram. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Karena kita nggak yakin secara pasti itu terbuat dari apa. Tapi kalau kita benar-benar yakin itu terbuat dari sesuatu, dari benda yang najis, gitu ya, maka baru bisa kita hukumi benda tersebut najis. Nah, dalilnya apa? Wa qad ja'ahu ya. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa akala minha. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya semacam keju ya, min indihim, dari mereka, maksudnya dari orang kafir ya. Cuma di sini indihim maksudnya apa?
Him ini kembali ke dari ahli Syam juga ya, dari ahli Syam. Karena ahli Syam itu terkenal membuat keju dengan infihak atau dengan gelatin babi ya. Fa'akala minha, Rasulullah langsung memakan ya. Walam yas'al an dzalik, dan Rasulullah tidak menanyakan akan hal tersebut. Dzakarahu Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Ini telah disebutkan oleh Syekh kami yaitu Ibnu Hajar Al-Hitami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Oke, sudah 10 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Jadi saya juga tertarik dengan apakah sisa makanan itu kalau nampaknya sih ya. Nampaknya sih juga dimaafu gitu. Nampaknya karena sulit untuk dihindari juga ya bekas makanan tersebut gitu. Kayaknya ini masalah selanjutnya kita pending ke pekan depan ya. Insyaallah. Supaya ini permasalahan baru juga. Baik, ada yang ini didiskusikan? Jadi yang tadi terkait dengan mimisan ya, darah mimisan, dia hanya dimaafu jika darahnya sedikit gitu ya. Kalau darahnya banyak ya, maka dia tidak dimaafu. Maka kalau darahnya banyak dan mengucur terus selama sholat, maka membatalkan sholat tersebut. Nah, baru bagaimana solusinya tadi? Kalau berarti dia keluar sholat dulu, bersihkan, habis itu dia tahan pakai apa gitu ya, supaya darahnya tidak mengalir lagi. Nah, baru melakukan sholat. Jadi tidak perlu sampai darahnya berhenti. Walaupun tadi walaupun dalam kondisi dia misalkan sehabis dipukul orang atau seperti itu. Ya. Jadi yang dimaafu adalah darah yang sedikit. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Tapi langsung saya tutup mungkin ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Jika ada kesalahan atau yang saya ucap, mohon dimaafkan. Ya, alafu minkum. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.